Halo semua, balik lagi bareng gue Ferry Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trogdevan ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan memiliki rencana terhadap orang-orang dari dunia Taisu dengan melakukan penyamarannya. Dan jika orang-orang dari dunia Taisu ini tidak menemukan Xiayan di dalam menara iblis Tianhe ini, mungkin itu akan menjadi sebuah masalah internal. Dan mungkin orang-orang dari dunia Taisu beranggapan bahwa Zhuhao atau Xiaozhu telah membodohi mereka. Itulah tujuan Xiayan kali ini. Pada saat ini, saat menghadapi serangan 853 dan juga Xiayan, Raja Iblis Tianhe tiba-tiba mengangkat lengannya, dan kekuatan yang kuat pun muncul di lengannya. Dia pun langsung melambaikan lengannya. Bayangan iblis Raja Tianhe ini telah menjadi lebih padat lagi, seolah-olah dia telah datang langsung ke dunia ini. Namun nyatanya, itu juga merupakan sebuah ledakan kekuatan terakhirnya. Bagaimanapun, kekuatan dari serangan ledakan 853 ini kepada Raja Iblis Tianhe sebanding dengan kekuatan seseorang langkah ke-6 Immortality. Dan meskipun serangan Xiayan ini lebih lemah daripada 853, nyatanya kekuatan dari serangan Xiayan ini juga masihlah sangat dahsyat. Wus, buar, dadiduk, tanding dung, bembek, 2000, buar. Tatapan mata semua orang terfokus kepada serangan mereka berdua. Dampak yang ditimbulkan oleh serangan-serangan itu pun melonjak. Mereka semua merasakan bahwa dampak itu sangatlah luar biasa. Dan ekspresi wajah semua orang di sekitaran mereka benar-benar tercengang melihat serangan mereka berdua. Hati mereka juga sampai tergetar. Momentum semacam ini, setidaknya tingkat kekuatan yang sangat luar biasa dari seseorang langkah ke-6 Immortality. Dan itu sepertinya sangatlah jarang mereka lihat. Sepertinya kita tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan warisan itu, ucap dari beberapa orang yang menonton pertarungan mereka berdua. Kalian jangan khawatir. Tahukah kamu siapa bayangan itu? Tanya dari seseorang yang ada di sana. Dan semua orang pun langsung memandang ke orang yang terakhir berbicara itu. Bayangan yang dihadapi kedua petarung dunia Taisu itu adalah Raja Iblis Tianhe, jawab dari orang itu. Semua orang yang mendengar kata-kata itu pun perlahan membuka mulutnya karena terkejut. Jelas, kebanyakan dari orang-orang ini belum pernah sama sekali melihat wajah atau wujud asli dari Raja Iblis Tianhe. Jadi mereka tidak tahu bahwa Raja Iblis Tianhe ini adalah bayangan dari Raja Iblis Tianhe. Maksudnya ini adalah bayangan dari Raja Iblis Tianhe. Meskipun ini hanya sebuah bayangan saja, semua orang tahu bahwa Raja Iblis Tianhe pernah mencapai setengah langkah menuju Dewa Immortal. Bahkan jika itu hanya sebuah bayangannya saja, jelas itu bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh mereka berdua. Terlebih lagi, Raja Iblis Tianhe adalah petarung kuat dari alam Xuanyin. Dia adalah salah satu petarung kuat yang legendaris. Tidak mungkin bagi dia akan mudah dikalahkan oleh kedua orang dari dunia Taisu itu. Kata-kata pria itu pun memang terdengar masuk akal. Dan semua orang pun lalu mengangguk setuju sambil memperhatikan pertarungan Xiayan dan juga 853 yang berhadapan dengan bayangan Raja Iblis Tianhe. Saat kerumunan orang-orang ini sedang berbincang-bincang, terdengar sebuah suara ledakan yang keras dan sosok Xiayan dan juga 853 saat ini terpental ke belakang. Buar. Pada saat yang sama, bayangan Raja Iblis Tianhe telah memadat menjadi sebuah sosok yang utuh dan matanya memancarkan aura yang mengungkapkan niat membunuh yang sangat kuat. Situasinya kini telah berbalik. 841. Ayo kita segera mundur, ucap dari 853 sambil menutup dadanya yang terluka parah. Dan dia terhuyung-huyung saat menstabilkan tubuhnya. Setelah mengatakan kata-kata itu, dia segera bergerak dan bersiap untuk terbang menjauh dari pertempuran itu.
Namun pada saat ini, sosok Raja Iblis Tianhe telah mengangkat telapak tangannya kembali dan dipukulkan ke arah 853. Telapak tangan yang kokoh muncul dalam sekejap dan kemudian melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Pring buar. Sosok 853 pun sepenuhnya tertutup oleh telapak tangan itu. Xiaoyan pun terkejut dan pada saat ini dia menemukan bahwa niat membunuh dari Raja Iblis Tianhe hanya diarahkan kepada 853 saja. Dan Raja Iblis Tianhe ini sepertinya mengabaikan Xiaoyan. Adapun 853, sepertinya dia tidak melakukan gerakan apapun pada saat ini. Apakah dia sudah mati ataupun tidak ada orang yang mengetahuinya. Xiaoyan pun langsung terkejut. Jika dia membiarkannya, maka rencana rahasia ini pasti akan menjadi sia-sia. 841, cepatlah pergi, biarkan aku di sini menghadangnya, ucap dari si 853 ini. Tepat ketika Xiaoyan merasa ragu-ragu, Xiaoyan mendengar ucapan terakhir dari 853. Xiaoyan kali ini harus benar-benar melakukan sesuatu. Terlepas dari identitas aslinya, 853 ini memang teman yang sangat langka di masa sulit seperti ini. Dia rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan Xiaoyan atau temannya. Bahkan ketika dia sudah berada dalam bahaya sekalipun. Namun reaksi pertama yang dia lakukan adalah menyuruh Xiaoyan untuk segera pergi dari sana. Itu artinya dia rela mengorbankan segalanya hanya untuk keselamatan temannya. Karena itulah Xiaoyan tidak bisa membiarkan 853 ini mati begitu saja. Lagi pula dia punya rencana yang sudah disiapkan. Dan jika 853 ini mati, maka semua rencananya akan berantakan. Saat ini ada niat yang kuat dari Raja Iblis Tianhe untuk bisa membunuh 853. Dan sepertinya dia berencana membunuh 853 ini secepat mungkin. Raja Iblis Tianhe tahu bahwa salah satu orang dari mereka adalah Xiaoyan, yaitu anak emas dari sang permaisuri. Dia tidak memiliki permusuhan sama sekali terhadap Xiaoyan. Terlebih lagi karena dia adalah sesuatu orang atau seseorang yang sangat dekat dengan permaisuri. Sosok Xiaoyan pun langsung melesat tanpa ragu-ragu. Dan Xiaoyan langsung bergegas menyerang Raja Iblis Tianhe. Tidak, jangan lakukan itu kawan, ucap dari 853. Dia sangat tersentuh ketika dia melihat 841 yang sepertinya tidak mau menyerah. Yuan orang ini sangatlah berguna bagiku. Aku tidak bisa membiarkan Raja Iblis Tianhe untuk membunuhnya, gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Dan sepertinya dia berkata dengan kekuatan jiwanya kepada sang permaisuri. Pada saat ini, kekuatan Xiaoyan tentu saja tidak akan mampu untuk memblokir serangan Raja Iblis Tianhe. Jadi, dia tampaknya tidak punya pilihan lain selain meminta permaisuri untuk mengambil tindakan. Begitu sosok Xiaoyan selesai berbicara, sosok Raja Iblis Tianhe hendak menyerang 853 tiba-tiba langsung membeku dan diam. Sosok itu tiba-tiba mulai memudar dan Xiaoyan pun langsung merasakan ada yang tidak beres. Akan sangat aneh jika sosok Raja Iblis Tianhe ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Jadi Xiaoyan pun segera melepaskan seluruh kekuatan immortality dari armor dewa palsunya dan mengalirkannya ke arah tombak di tangannya. Wuss, pring, buar. Di saat berikutnya, tombak di tangan Xiaoyan pun terlihat langsung menembus Raja Iblis Tianhe. Kekuatan yang dahsyat pun menembus dari tombak Xiaoyan menuju ke arah bayangan Raja Iblis Tianhe yang tampaknya telah rusak parah. Dan bayangan Raja Iblis Tianhe pun meledak dengan sangat keras. Adegan ini tentu saja membuat semua orang merasa tercengang. Mereka semua menyaksikan bahwa Xiaoyan yang sedang memegang tombak di tangannya seolah-olah Xiaoyan ini adalah dewa yang datang ke dunia. Kekuatannya sangatlah luar biasa. Dia bahkan bisa mengalahkan bayangan dari Raja Iblis Tianhe. Padahal ini semua adalah tindakan sang permaisuri. Dengan ini, Xiaoyan dibuat benar-benar layak untuk mendapatkan 3 cahaya yang ada di lantai ke-8 ini. Bahkan 853 pun yang terluka parah tidak dapat mempercayainya. 841, kamu benar-benar berhasil mengalahkannya, ucap dari si 853 ini. Pada saat ini, Xiaoyan terlihat berdiri di udara sedang memegang tombaknya. Dadanya terlihat naik turun seolah-olah dia telah mencapai batasnya dan dia merasa kelelahan. Tubuhnya bergoyang dan jatuh ke tanah.
sebuah akting yang sangat luar biasa. Kemudian dia pun menggunakan tombaknya untuk menopang dirinya di tanah. Secara perlahan Saiyan lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah 853. Kemudian Saiyan pun mengangguk dengan susah payah. Sepertinya memang Saiyan ini pandai berakting. Adegan ini memang konyol dan benar-benar dilakukan dengan sangat sempurna oleh Saiyan. Tentu saja, ilusi Raja Iblis Tianhe dan juga Permaisuri yang bekerja sama dengan sangat baik ini menciptakan adegan yang sangat luar biasa. Dengan begini, Saiyan pun mendapatkan 100% kepercayaan dari 853. Setelah Saiyan berhasil mengalahkan bayangan Raja Iblis Tianhe, 3 bola merah itu terlihat di hadapan semua orang. Dan mereka melihat ke arah 853 yang terluka parah dan juga Saiyan. Tampaknya mereka telah bertarung hingga batasnya. Dan semua orang saat ini sudah dipenuhi dengan ketamakan. 4 atau 5 orang sedang melakukan kontak mata satu sama lainnya. Seolah-olah mereka memiliki rencana untuk menyerang Saiyan dan juga 853 ini yang terlihat kewalahan atau sudah kehabisan kekuatan mereka. Rupanya kelima orang ini telah menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk saling berkomunikasi secara pribadi. Mereka mendiskusikan rencana yang akan mereka lakukan. Mereka berencana untuk bekerja sama untuk menghadapi 2 orang dari dunia Taizu ini. Dan mereka mungkin tidak tahu bahwa ketika mereka berbicara melalui kekuatan jiwa, Saiyan pasti bisa mengetahuinya. Wuss! Sebuah sinar cahaya langsung menyerbu menuju ke arah Saiyan dan kemudian mengembun di atas kepala Saiyan dan berubah menjadi sebuah platform emas dan lalu menghantam ke arah Saiyan dengan sangat keras. Buar! Hanya suara ledakan saja yang terdengar dan sosok Saiyan pun tenggelam di bawah platform emas itu. 853 yang baru saja duduk bersila dan mencoba untuk memulihkan luka-lukanya, dia pun sedikit tercengang. Namun saat ini sudah ada 3 sosok yang juga mengelilinginya. Apakah kalian semua ingin mati? Jika kalian semua berani memprovokasi dunia Taizu, apakah kalian tidak memikirkan konsekuensinya? Bahkan jika kalian bisa meninggalkan tempat ini sekalipun, kalian tidak akan pernah pergi dari tempat ini secara hidup-hidup. Kalian semua pasti akan diburu sampai mati, ucap dari 853 ini. Namun ketiga orang itu tampaknya lebih serius dan mereka tidak segan-segan untuk menghadapi 853 ini. Di sini adalah area alam Suanyin dan bukan dunia Taizu. Apakah kamu benar-benar mengira bahwa dunia Taizu benar-benar tidak terkalahkan, ha? Ucap dari salah satu orang dari mereka. Kamu hanyalah seekor semut yang lemah bagiku dan kalian bukanlah apa-apa di hadapan dunia Taizuku. Bahkan jika aku terluka parah sekalipun saat ini, akan sangat mudah bagiku untuk bisa membunuh kalian semua, ucap dari si 853 ini. Jelas sekali, 853 sepertinya telah memberikan semua kekuatan yang dia miliki pada pertempuran sebelumnya. Jadi sekarang dia masih sedikit lemah. Ekspresi ketiga orang itu pun sedikit berubah, karena mereka juga bisa merasakan aura yang kuat yang terpancar dari 853 yang ada di depan mereka ini. Namun ketiga orang itu pun tidak ragu-ragu lagi. Mereka segera menyerang ke arah 853. 853 pun hanya mengandalkan pertahanan kuat dari armor dewa palsunya saja dan langsung menyerang ke arah mereka satu demi satu. Dia mendekat dalam sekejap dan mengulurkan lengannya lalu menyerang mereka. Namun serangan 2 orang lainnya langsung bisa menghentikan 853 ini. Dengan upaya 3 orang itu, 853 pun terlempar ke belakang dan terhuyung-huyung setelah terpental ke belakang. Ternyata memang 853 sedang mengalami luka yang cukup serius. Dia hanya menggunakan atau mengandalkan kekuatan dari armor dewa palsunya saja. 853 pun langsung menggertakkan giginya. Situasi hari ini tampaknya tidak dapat diubah. Dan 8 orang lainnya di sekitaran 853 ini condong ingin bertarung dan menghajar 853 lalu mengambil warisannya. Secara individu, mereka tentu tidak menimbulkan banyak ancaman. Tetapi jika ada 8 orang yang bergabung lagi, maka keadaannya akan menjadi sangat buruk untuk saat ini. Aku akan sangat sulit untuk bisa menghadapi mereka semua.
853 langsung memandang ke arah Xiaoyan yang masih ditekan oleh platform emas itu. 841. Salah satu dari kita sepertinya harus meninggalkan tempat ini untuk menunda waktu. Akan ada banyak orang yang akan memburu kita. Aku akan mencoba untuk berkorban untukmu lagi. Dan cepatlah kamu pergi dari sini, ucap dari 853. Sekali lagi, dia sudah siap untuk mengorbankan dirinya untuk bisa melindungi Xiaoyan ini. Buar. Di saat berikutnya, platform emas berwarna emas itu pun meledak yang telah menghimpit Xiaoyan sebelumnya. Dan Xiaoyan kemudian dengan cepat keluar dari platform emas itu dan muncul di sisi 853. Hari ini kita akan berjuang bersama sampai mati, jawab dari Xiaoyan. Tapi aku sudah terluka parah. Jika kamu tidak pergi, kita semua mungkin akan dikepung dan dibunuh oleh mereka semua di sini, jawab dari 853. Kita tidak perlu takut mati. Kita tidak akan tahu hasilnya jika kita belum bertarung, bukan, ucap dari Xiaoyan. Begitu Xiaoyan mengatakan itu, tubuh 853 tampaknya membeku. Kemudian 853 langsung memukul kristal merah di dadanya secara terus menerus. Dan semua kekuatan immortality yang tersisa dalam kristal itu pun meledak. Baiklah, ayo kita berjuang sampai mati di sini, ucap dari si 853 itu. Sebenarnya, Xiaoyan hanya ingin menguji sampai batas kekuatan apa seseorang petarung dunia Taisu ini akan bisa bertahan. Xiaoyan perlu mengetahui hal itu juga, karena kekuatan dari armor dewa palsu ini membuat Xiaoyan merasa sangatlah tidak nyaman. Pertahanan dan kekuatan tempurnya terlalu kuat. Jika ada pasukan dari dunia Taisu menggunakan armor dewa palsu dengan jumlah yang sangat banyak, tentu saja itu akan sangat merepotkan. Justru karena kekuatan itulah Xiaoyan ingin melihat batasan dari armor dewa palsu ini. Jika semua kekuatan immortality dalam armor itu telah dikonsumsi, apakah petarung dunia Taisu masih dapat memiliki kekuatan tempur sekuat itu atau tidak? Pada saat ini, Xiaoyan tidak mengungkapkan niat yang sebenarnya. Dia juga ingin bertarung dengan penuh amarah. Xiaoyan pun meledakkan kekuatan armor dewa palsu dari tubuhnya, dan dia mempunyai kekuatan immortality yang terpancar dari armor dewa palsunya. Pertempuran pun segera pecah. Serangan gila dari 8 orang yang menyelimuti mereka berdua telah dilancarkan. Meskipun 853 ini mengeluarkan serangan yang mengejutkan, Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan tempur dari 853 ini memang cukup menurun secara drastis. Dan tubuh 853 ini pun terus terpental ke belakang. Jika bukan karena kekuatan pertahanan armor dewa palsu, mungkin 853 ini sudahlah musnah. Adapun Xiaoyan, dia masih tidak menggunakan klon dewa aslinya dan sepenuhnya mengandalkan kekuatan armor dewa palsu saja hanya untuk melawan semua orang yang menyerangnya kali ini. Tetapi Xiaoyan juga dengan cepat menemukan bahwa meskipun armor dewa palsu sangatlah kuat, namun proses konsumsi energinya terus berjalan. Jadi, ketika kekuatan pertahanannya ini tidak cukup, maka orang-orang yang menggunakan armor dewa palsu pasti menderita lebih banyak kerusakan akibat serangan yang diterima oleh mereka. Alias pertahanan dari armor dewa palsu juga melemah. Tentu saja, hal ini juga terjadi kepada 853 pada saat ini. Kekuatan armor dewa palsunya telah benar-benar habis, jadi kekuatan pertahanannya juga berkurang. Sosok Xiaoyan melihat ke arah sosok 853 yang terpental ke belakang. Secara bertahap, dia mulai berhenti bergerak dan sepertinya 853 ini telah kehilangan kesadarannya. Armor dewa palsu memang melindungi tubuhnya yang terluka parah sampai pukulan-pukulan terakhir. 853 pun jatuh dengan keras ke tanah. Setelah Xiaoyan memastikan bahwa 853 ini sudah tidak sadarkan diri, segel bintang 3 di tubuh klon dewa asli pun muncul di dahi Xiaoyan. Kita semua harus bekerja sama, karena saat ini mereka berdua sudah berada di ujung kekuatan mereka. Sepertinya kita akan berhasil membunuh mereka. Warisan Raja Iblis Tianhe pasti akan menjadi milik kita, ucap dari salah satu orang yang menyerang ke arah Xiaoyan dan juga 853 ini. Saat melihat 853 yang terluka parah dan jatuh ke tanah, tidak ada pergerakan lagi. Semua mata dari 8 orang itu segera terfokus kepada Xiaoyan.
Xian tentu saja kesulitan untuk bisa melawan mereka semua. Bahkan jika Xian menggunakan klon dewa asli sekalipun, masih akan terlalu sulit untuk bisa melawan 8 orang berkekuatan immortality. Dalam situasi seperti ini, jika dia terus berjuang sendirian, maka mungkin dia akan benar-benar mati di sini. Lalu tiba-tiba, sayap Valkyrie hitam pun muncul di belakang Xian dan kecepatan pergerakannya pun langsung meningkat. Kemudian, Xian mencoba untuk membawa 853 saja melarikan diri dari tempat itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena Xian tidak bisa mengalahkan mereka semua, maka Xian berpikir lebih baik pergi saja dari sana. Namun, ketika Xian sudah terbang hingga ratusan kaki, terdengar sebuah suara dari belakangnya. Xian pun tiba-tiba menoleh. Ternyata 3 bola kristal cahaya merah itu mengikuti Xian dan terus menyusulnya. Seolah-olah 3 bola cahaya itu benar-benar milik Xian, dan mereka sepertinya memiliki kecerdasan sendiri hingga tahu manakah pemilik sebenarnya dari 3 cahaya itu. Ketiga cahaya itu terus mengejar Xian, dan benda ini melesat dengan sangat cepat mengikuti Xian. Sepertinya mereka ingin memberitahu Xian bahwa memang warisan ini sudahlah menjadi miliknya. Xian masih memegang 853 di antara lengannya. Dan pada saat ini 853 benar-benar telah berhenti bergerak atau mungkin koma. Tampaknya dia benar-benar telah tidak sadarkan diri. Xian pun segera menyentuh armor dewa palsunya dan segera memasukkan beberapa pil penyembuhan ke dalam mulutnya. Dalam situasi seperti ini, Xian hanya bisa melakukan itu saja dan bergerak menuju ke lantai ke-9. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan apakah Xian ini berhasil sampai ke lantai 9 sebelum ke-8 orang immortality atau orang-orang di sana berhasil mengejar Xian? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa.